Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Rivolino Cesio dengan NPM 126. Lalu ada Muhammad Arik Putra dengan NPM 146. Lalu ada Anang Nur dengan NPM 141, dan juga ada Rifki Zulhak dengan NPM 203. Selanjutnya ada pendahuluan. Jadi di dalam bab ini kita belajar 3 cara untuk mendapatkan sistem informasi, yaitu yang pertama membeli perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak di rumah, dan menyewa perusahaan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Di sini kita juga belajar 3 cara untuk meningkatkan proses pengembangan, yaitu perancangan ulang proses bisnis, pembuatan prototipe, dan alat rekayasa perangkat lunak yang dibantu oleh komputer. Selanjutnya ada pembelian perangkat lunak. Perangkat lunak di channel dijual kepada pengguna dengan persyaratan serupa. Sistem turnkey adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual sebagai paket. Vendor memasang sistem dan pengguna menyalakan kunci. Banyak sistem turnkey ditulis oleh vendor yang berspesialisasi dalam industri tertentu, seperti dokter, bengkel, restoran, dan toko retail. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dan penyedia layanan aplikasi atau ASP yang mengirimkan perangkat lunak melalui internet. Ini memberikan skalabilitas seiring pertumbuhan bisnis dan akses global ke informasi. Ini mengotomatisasi pembaruan perangkat lunak, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi keuangan inti daripada masalah teknologi informasi, dan dapat mengurangi biaya perangkat lunak dan biaya administrasi. Perusahaan yang membeli perangkat lunak mengikuti siklus pengembangan sistem normal, kecuali yang berikut. Yang pertama ada selama desain sistem konseptual, perusahaan menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi AIS requirements tersedia, dan jika demikian apakah akan membelinya atau membuatnya sendiri. Lalu beberapa desain fisik dan implementasi dan langkah-langkah konversi ion dapat dihilangkan. Sebagai contoh, perusahaan biasanya tidak perlu merancang, mengodekan, dan menguji modul program atau dokumen program komputer. Selanjutnya memilih vendor. Hardware, layanan, pemeliharaan, dan keputusan sumber daya AIS lainnya dapat dibuat secara independen dari keputusan untuk membuat atau membeli perangkat lunak, meskipun mereka mungkin tergantung pada keputusan perangkat lunak. Selanjutnya, memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem besar atau kompleks melayani permintaan, meminta mereka untuk mengusulkan sistem yang memenuhi kebutuhan mereka pada tanggal tertentu. Proposal terbaik diselidiki untuk memverifikasi bahwa persyaratan perusahaan dapat dipenuhi. Menggunakan RFP ini penting dikarenakan yang pertama, menghemat waktu, dan juga informasi yang sama diberikan kepada semua vendor, menghilangkan wawancara dan pertanyaan. Lalu yang kedua, menyederhanakan proses pengambilan keputusan, semua tanggapan dalam format yang sama dan berdasarkan informasi yang sama. Yang ketiga, mengurangi errors, kemungkinan mengabaikan faktor-faktor penting berkurang. Yang keempat, hindari potensi atau ketidaksepakatan dari kedua pihak, memiliki harapan yang sama, dan informasi terkait ditangkap secara tertulis. Selanjutnya, mengevaluasi proposal dan memilih sistem. Proposal yang kurang informasi penting, gagal memenuhi persyaratan minimum, atau kapa ambigu dihilangkan. Proposal yang melewati penyaringan awal ini dibandingkan dengan persyaratan sistem untuk menentukan apakah semua persyaratan wajib dipenuhi dan berapa banyak persyaratan yang diinginkan dipenuhi. Vendor papan atas diinisialisasi untuk menunjukkan sistem mereka menggunakan data yang disediakan perusahaan untuk mengukur kinerja sistem dan memvalidasi klaim vendor. Persyaratan biaya memperkirakan biaya pembelian atau mengembangkan fitur yang tidak tersedia. Total biaya AIS
yang merupakan biaya untuk mendapatkan sistem dan biaya pengembangan fitur yang tidak tersedia, memberikan dasar yang sama untuk membandingkan sistem. Nah, selanjutnya pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi Rumah Tangga. Organisasi mengembangkan perangkat lunak khusus saat melakukannya memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Perangkat lunak custom dibuat di rumah oleh perusahaan luar yang disewa untuk menulis perangkat lunak atau merakitnya dari inventaris modul program. Ketika menggunakan pengembang luar, perusahaan mempertahankan kontrol atas proses pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, pilih pengembang yang berpengalaman dalam industri perusahaan dan pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Yang kedua, menandatangani kontrak yang secara ketat mendefinisikan relationship antara perusahaan dan pengembang. Menetapkan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem pada pengembang dan memungkinkan proyek akan dihentikan jika kondisi kunci tidak dipenuhi. Yang ketiga, rencanakan proyek secara detail dan sering memantau setiap langkah dalam pengembangan. Yang keempat, berkomunikasi secara rutin dan efektif. Dan yang terakhir, kendalikan semua biaya dan minimalkan arus kas hingga proyek diterima. Nah, selanjutnya perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir atau EUC adalah pengembangan, penggunaan, dan kontrol langsung dari sistem informasi berbasis komputasi oleh pengguna. EUC adalah orang yang menggunakan TI untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka daripada mengandalkan sistem profesional. Berikut ini adalah contoh pengembangan penggunaan akhir yang sesuai. Yang pertama, mengambil informasi dari basis data perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau menjawab pertanyaan satu kali. Yang kedua, melakukan apa jika sensitivitas atau analisis statistik. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau sistem basis data. Dan yang terakhir, mempersiapkan jadwal seperti jadwal depresiasi atau amortisasi pinjaman. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian komputasi pengguna akhir. Yang pertama, pembuatan, kontrol, dan implementasi pengguna. Pengguna daripada Departemen IS mengontrol proses pengembangan. Pengguna memutuskan apakah suatu sistem harus dikembangkan dan informasi apa yang penting. Kepemilikan ini membantu pengguna mengembangkan sistem yang lebih baik. Yang kedua, sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna menemukan kekurangan bahwa orang IS tidak menangkap. Banyak masalah komunikasi pemrograman pengguna dalam pengembangan program tradisional dihindari. Yang ketiga, ketepatan waktu. Banyak penundaan panjang yang melekat dalam pengembangan sistem tradisional dihindari, seperti analisis biaya manfaat yang memakan waktu, definisi persyaratan rinci, dan penundaan dan pita merah dari proses persetujuan. Yang keempat, membebaskan sumber daya sistem. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, semakin banyak waktu yang dapat digunakan Departemen IS untuk kegiatan pengembangan dan pemeliharaan lainnya. Hal ini mengurangi baik backlog yang terlihat maupun yang tidak tampak dari proyek pengembangan sistem. Dan yang terakhir, keserbagunaan dan kemudahan penggunaan. Sebagian besar perangkat lunak komputasi pengguna akhir mudah dipahami dan digunakan. Pengguna dapat mengubah informasi yang mereka hasilkan atau memodifikasi aplikasi mereka kapan saja.
persyaratan mereka berubah. Dengan komputer laptop, karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan rumah di pesawat hampir di mana saja. Namun ada kelemahan yang signifikan untuk komputasi pengguna akhir dan untuk menghilangkan keterlibatan analisis dan programmer dalam proses pengembangan. Yang pertama, logika dan kesalahan pengembangan. Yang kedua, aplikasi yang tidak teruji secara memadai, sistem tidak efisien, sistem yang tidak terkontrol dan terdokumentasi dengan baik, ketidaksesuaian sistem, duplikasi sistem dan data, sumber daya yang terbuang, dan yang terakhir, peningkatan biaya. Selanjutnya, mengelola dan mengontrol komputasi pengguna akhir. Organisasi harus merusak dan meretas komputasi pengguna akhir. Memberi kontrol Departemen IS menghambat komputasi pengguna akhir dan menghilangkan manfaatnya. Namun, jika organisasi mempertahankan tidak ada kontrol atas pengguna akhir, seperti apa alat komputasi pengguna akhir yang dibeli atau bagaimana mereka digunakan, kemungkinan akan menyebabkan masalah yang signifikan. Yang terbaik adalah memberikan panduan dan standar yang cukup untuk mengontrol sistem, namun memungkinkan pengguna fleksibilitas yang mereka butuhkan. Helpdesk mendukung dan mengontrol aktivitas pengguna akhir. Nah, selanjutnya sistem outsourcing. Outsourcing memperkerjakan perusahaan dari luar untuk menangani semua atau sebagian kegiatan pemrosesan data organisasi. Dalam perjanjian outsourcing mainframe, pihak luar membeli komputer klien, memperkerjakan information system klien, mengoperasikan dan mengelola sistem di situs klien, atau memigrasikan sistem ke komputer agen outsourcing. Nah, selanjutnya keuntungan dan kekurangan outsourcing. Yang berikut adalah keuntungan. Yang pertama, solusi bisnis, pemanfaatan aset, akses ke ahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik, biaya lebih rendah, kurang waktu pengembangan, penghapusan penggunaan puncak dan lembah, dan yang terakhir fasilitasi perampingan. Dan perusahaan yang melakukan outsourcing sering mengalami beberapa kelemahan berikut. Yang pertama, kekakuan, kehilangan kendali, mengurangi keunggulan kompetitif, sistem terkunci, tujuan yang tidak terpenuhi, layanan yang buruk, dan yang terakhir meningkatkan resiko. Nah, selanjutnya manajemen proses bisnis. Bisnis proses reengineering adalah pendekatan sekali-kali drastis untuk meningkatkan dan mengotomatisasi proses bisnis, namun itu memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Dengan perbaikan lebih lanjut, BPR atau Business Process Reengineering telah berevolusi menjadi manajemen proses bisnis atau BPM, pendekatan sistematis untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis organisasi. Beberapa prinsip penting yang mendasari BPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses bisnis dapat menghasilkan advantage yang kompetitif. Proses inovatif yang membantu bisnis merespon perusahaan, permintaan konsumen, pasar, dan peraturan lebih cepat daripada pesaing menciptakan keunggulan kompetitif. Desain proses bisnis yang baik sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Selanjutnya yang kedua, proses bisnis harus dikelola hingga berakhir. BPM memandang proses bisnis sebagai aset organisasi strategis yang harus dipahami, dikelola, dan ditingkatkan. Dan yang terakhir, proses bisnis harus selaras dengan strategi dan kebutuhan organisasi. Agar efektif dan efisien, perusahaan harus menyelaraskan proses bisnis dengan strategi bisnisnya. Nah, selanjutnya kontrol internal dalam sistem manajemen proses bisnis. BPMS dapat meningkatkan kontrol internal.
Pada sistem berbasis kejadian atau sebagian lawan proses, pengguna diberikan akses hanya untuk jenis aktivitas tertentu. Ketika otorisasi diberikan menggunakan parameter lain seperti jumlah dolar, pengembangan sistem harus menyertakan pembatasan otorisasi yang rumit dan mahal. Nah, selanjutnya prototyping. Prototyping adalah pendekatan desain sistem di mana model kerja yang disederhanakan dari sistem dikembangkan. Kapan harus menggunakan prototyping? Prototyping adalah tepat ketika ada tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tidak jelas pertanyaan apa yang harus dilakukan. IS carrot akan divisualisasikan dengan jelas atau ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Calon yang baik untuk prototyping termasuk sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem pakar, dan sistem temu kembali informasi. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, itu di sini ada keuntungan dari prototyping. Keuntungan ini yang pertama adalah definisi yang lebih baik dari needs pengguna. Prototype umumnya membutuhkan keterlibatan intensif dari pengguna akhir yang menghasilkan kebutuhan pengguna yang terdefinisi dengan baik. Kedua, keterlibatan pengguna yang lebih tinggi dan kepuasan. Karena kebutuhan pengguna dipenuhi ada sedikit risiko bahwa dia tidak akan digunakan. Yang ketiga, waktu pengembangan lebih cepat. Jadi, prototype sering berfungsi setelah beberapa hari atau minggu, memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sistem secara langsung. Yang keempat, lebih sedikit kesalahan. Jadi para pengguna menguji setiap versi prototype sehingga error terdeteksi dan dihilangkan lebih awal. Juga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menghentikan sistem yang tidak layak sebelum waktu dan biaya besar yang terjadi. Kelima, lebih banyak kesempatan untuk perubahan. Jadi pengguna dapat menyarankan perubahan hingga sistem tepat seperti yang mereka inginkan. Dan terakhir, harganya mahal. Prototype sistem dapat dikembangkan untuk 20% dari biaya sistem tambahan. Ya, selanjutnya ini ada kekurangan dari prototyping. Jadi kelemahannya yaitu yang pertama, waktu pengguna yang signifikan. Pengguna harus mencurahkan waktu yang signifikan untuk bekerja dengan prototype dan memberikan umpan balik. Yang kedua, bersedia memberi. Yang ketiga, kurang efisien penggunaan sumber daya sistem. Jadi pengembangan prototipe tidak selalu mencapai sumber daya efisiensi, kadang menghasilkan kinerja dan keandalan yang buruk serta biaya pemeliharaan dan dukungan yang tinggi. Yang keempat, pengujian dan dokumentasi yang tidak memadai. Jadi pengembang dapat mengurangi pengujian dan dokumentasi karena pengguna menguji pengembangan duding prototype. Yang kelima, reaksi perilaku negatif. Ini dapat terjadi ketika permintaan untuk perbaikan tidak dibuat, ada terlalu banyak interaksi atau prototipe yang dimasukkan ke dalam investasi dibuang. Yang terakhir, pengembangan tidak pernah berakhir. Ini terjadi ketika prototipe tidak dikelola dengan baik dan prototipe tidak pernah selesai karena iterasi berulang dan permintaan revisi. Di slide selanjutnya ini adalah rekayasa perangkat lunak atau sistem yang dibantu komputer. Case adalah paket alat terpadu yang digunakan oleh desainer yang menggunakan script untuk membantu merencanakan, menganalisis, merancang, memprogram, dan memelihara sistem informasi. Perangkat lunak case biasanya memiliki alat untuk perencanaan strategis, proyek dan manajemen sistem, desain basis data, tata letak layar, dan laporan dan pembuatan kode otomatis. Nah, sini kita akan membahas alat case menyediakan sejumlah keuntungan penting. Yang pertama, produktivitas yang meningkat. Case dapat menghasilkan kode bebas bug dari spesifikasi sistem dan dapat mengotomasikan tugas yang berulang. Peningkatan kualitas program. Alat kasus menyederhanakan penegakan standar pengembangan struktur,
memeriksa akurasi internal desain dan mendeteksi inkonsistensi. Yang ketiga, penghematan biaya. Penghematan 80% hingga 90% dilaporkan. Di DuPont, aplikasi yang diperkirakan membutuhkan 27 bulan dengan biaya $270 selesai dalam 4 bulan seharga $30.000. Lebih dari 90% kode dihasilkan langsung dari spesifikasi desain. Yang keempat, memperbaiki prosedur pengendalian. AltCase mendorong kontrol sistem tindakan keamanan dan sistem audit stability dan proses penanganan kesalahan pada awal proses desain. Yang kelima atau yang terakhir, dokumentasi yang disederhanakan. Case secara otomatis mendokumentasikan sistem saat perkembangan berlangsung. Nah, ini ada dari keuntungan dan sekarang adalah kelemahan dari atau beberapa masalah ketika menggunakan teknologi case. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakcocokan. Beberapa alat case tidak mempengaruhi secara efektif dengan sistem lain. Yang kedua, biaya. Teknologi case ini harganya sangat mahal, membuatnya jauh dari jangkauan banyak perusahaan kecil. Yang ketiga ini adalah harapan Unmen. Survei Deloitte dan Touch menunjukkan bahwa hanya 37% dari CEO yang menggunakan case percaya bahwa mereka mencapai penambang yang diharapkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.